Setiap manusia itu pasti ngalami yang namanya cobaan hidup atau retorika dan pola kehidupan itu pasti. Gak mungkin gak, cuman kadang manusia itu kan dewe-dewe sifatnya cobaan. Maksudnya dewe-dewe itu gini, ada yoi iki manusia mungkin dia kecukupan di dalam bidang harta, ibaratnya duit ini tercukupi. Gue mesti ono masalah yang gue melihat dalam tanda kutip mungkin yang berhubungan asmara atau mungkin hubungan hati atau mungkin hubungan ini dan itu. Ono juga iki orang dia masalah materi dia kurang tapi mungkin kehidupannya ayem gak tau tukaran ya kayak gitu. Jadi pokok manusia yang masih hidup di dunia itu pasti ngalami sejenengane masalah. Itu teori dasarnya. Teori dasarnya kayak gitu. Masalah itu sebetulnya nggak perlu diatasi. Masalah itu sebetulnya kita itu hanya perlu mengerjakan, menikmati. Ya dilakoni wae. Jadi ngene. Contoh gini ya, Allah itu kasih kita soal atau persoalan hidup. Kalimatnya wae persoalan. Berarti kan kata dasarnya kan soal. Lah harus dikerjakan. Lah, iya kan ya, sing jenengane soal itu dibuat, pasti kan sudah ada jawaban. Betul. Itu logika lah ya. Logika. Nah, sekarang gini. Dalam hal kehidupan manusia itu kan wes jelas kita disuruh hidup di dunia, di toko dunia. Sing dimana dunia tempatnya ujian. Kan ngono. Ya sudah, jalani aja ujian itu. Tanpa kita harus berpikir kapan selesainya. Terus ojo terus kakan sambat juga dalam arti ngene. Wah, rumangsa koyo aku wis paling susah. Akeh lho orang-orang yang lebih susah daripada kita. Wong ora sebisik awake dhewe ngono lho. Ayo to. Kayak ngono kuwi. Maka memang manusia itu sarepotan. Sarepotan ki ngrepoti manusia itu. Jadi ngene. Manusia iku ya nurung duwe, dia pengen duwe. Wes duwe, ngerti rakasane duwe, pengen duwe sing luwih meneh. Padahal ana teori dasar yang sering kita bahas, yang sering kita ungkapkan bahwasanya perkara kuwi sing nikmate tambah mesti rekosane tambah. Iya kan? Kayak ngono kuwi. Jadi saya itu dari kecil itu selalu dididik sama abah ya. Jadi dalam arti dididik sama abah itu gini. Bahwasanya kamu itu hidup itu harus bertarung. Bertarung melawan waktumu dan keadaanmu. Jangan pernah putus asa. Karena apa? Kita hidup di dunia, ono sing nguripi, ono sing nguripke. Sak mestine ono sing nguripi. Kan ngono. Di saat awake dhewe percaya nek ono sing nguripke lalu ono sing nguripi, maka awake dhewe ono sing jaga. Kan gitu. Jadi konteksnya di sini, tatkala orang itu dia itu merasa beriman, jadi yang dimaksud bahasa pertama tadi kadang masalah itu tidak perlu diselesaikan. Maksudnya apa? Perlunya dikerjakan. Masalah selesai ora penting urusan keri. Sebenarnya kita mencoba mencari solusi. Kan menjadi sesuatu hal yang salah. Tatkala awake dhewe kuwi terus terpuruk namanya. Terus awake dhewe iki ngedon. Terus awake dhewe iki rumangsa gak duwe kebahagiaan. Ndak kayak gitu, konteksnya ndak kayak gitu. Kamu tahu nggak kayu gitu jati, kuwi nek wis muni galeh regane larang. Sama kayak proses kehidupan, semakin suwe rekosomu, iku semakin kuat dirimu dan nikmatmu semakin kuat. Ya ngono kuwi. Seperti arit ya. Semakin biasa dia semakin landep atau dia semakin keras. Ada salah satu kisah itu sahabat. Ini kisahnya jadi tiru tapi kita ambil hikmahnya. Ada salah seorang datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ini kok kere ya Rasulullah. Kalau ini nanti duit udah bekal susah. Rasul dawuh, ya kowe rabi meneh. Akhirnya dia nikah lagi. Berarti istrinya dua.
Setelah dia menikah kedua kali, dia sowan lagi sama Rasulullah. Beberapa bulan kemudian dia sowan lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, uripe kula jek susah. Ya wis kowe nikah meneh. Akhirnya bojone tiga. Nah, setelah dia nikah ketiga kali, lalu dia sowan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lagi susah. Yo nikah meneh. Akhirnya keempat. Nah, setelah dia nikah keempat, selang beberapa bulan dia sowan lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau nikah nih. Tapi kalau kok jek susah. Lalu Rasulullah bertanya sama orang tersebut. Rasulullah matur karo wong mau. Lah kowe saiki piro? Bojomu. Sekawan ya Rasulullah. Anakmu piro? Anake kula sekawan. Kowe ngopeni wong bojo papat, anak papat kok iso? Wong iso to? Saged ya. Lho mangan to? Mangan ya Rasulullah. Ya urip to? Urip ya Rasulullah. Lah kowe iki ngono kok rumangsa kere. Bener gak? Nggih, bener lah, terus dah ini. Terus. Jadi memang hatta hidup itu kita itu terkadang itu terlalu mencari sesuatu yang tinggi yang mana ranah tersebut bukan kapasitas kita. Kok yang jenengan mandang kula, oh mungkin Ustadz WA ini enak ya orangnya, wah ndak pernah punya masalah, punya problem dah. Antum kan kowe iki nek gelem dadi aku sedina wae. Iya to, jenengan nek gelem dadi aku sedina wae. Wis, ora apa-apa. Nek kowe pengen ngrasake percaya ya to ya ngono. Ya ngono kuwi. Ya contoh ibaratnya kowe iki hanya berpikir biar caranya aku iso vaksin dan aku harus berpikir biar caranya bocah-bocah kabeh iki iso do vaksin. Itu kan repot kan? Iya kan kayak gitu kan? Nah, kayak gitu. Kowe hanya berpikir kalau kamu belajar, kamu hanya berpikir bagaimana caranya aku belajar dan pinter. Sedangkan saya harus berpikir bagaimana semua anak-anak harus mau belajar dan pintar. Tambah repot kak? Tambah repot gitu. Makanya saya sering matur bahwasanya setiap hidup itu kita mempunyai problema masing-masing. Dan setiap problema itu jawabannya yang sama. Kamu sabar tidak menjalaninya, kamu ikhlas tidak menjalaninya, kamu mau sampai kapan menjalaninya? Kan gitu. Kamu sabar tidak menjalaninya? Sabar tidak kamu menerima cobaan kesusahan dari Allah? Yang kedua, kamu mau sampai kapan? Ya kan? Mau sampai kapan? Nah, kalau sabar ya berarti sampai terus. Sampai masalah ini benar-benar mendapatkan jawaban dari Allah. Yang salah kalau kamu punya masalah tapi kamu tidak mencoba mengerjakan, itu yang dimaksud salah. Yang penting kan sudah mengerjakan dulu. Masalah mengko hasilin nol itu urusan carry. Sebenarnya nggak bisa ngerjake. Wongone gue ngerjake, soalnya 100, ming bener loro dan gue untuk nilai loro. Nggak masalah. Kan wis ngerjake. Lah nek coba kowe dikek soal kan mbok kerjake ndek PBJ piye? Bener kan? Bener kayak gitu. Kalau kita itu masih wujud manusia yang mana kita roh didokokke ning ngene raga, wujude awake dhewe dalam rangka cek menungso dan uripe awake dhewe ning donya sing diidaki awake dhewe cek lemah. Wes salah, orang mungkin ada masalah. Hanya beda sekupnya saja. Nah terus sekarang gini, Ustaz, masalah apa itu gimana? Masalah saya itu terlalu besar. Lah, Ustaz ngomong ngendika, gak ono makhluk tak kayak cobaan sing luwih ngungkuli ketimbang akale daripada wong kuwi mau. Gak ada cobaan itu yang melebihi kekuatane wong yang dicoba. Gak ono. Hanya masalah gue gelem kuat atau gak, gue gelem sabar atau gak kan ono. Masalahnya itu tidak ada karena kalau masalah ada itu karena kita mempermasalahkan itu. Iya, karena kita menganggap itu masalah. Okay. Sekarang gini, apa kamu gak duit mama? Ya, kita cek. Salah iki enggak. Iki contoh misalkan gue gak duit. Lalu gue berpikir ini masalah. Aslinya gue gak menganggap masalah kan jadi masalah. Iya betul. Dan gue gak udut kan ya biasa gitu. Mungkin gue kecil ya udut kan. Ya gitu. Iya toh. Ya kayak gitu. Jadi konsep tawakal itu adalah tidak menuntut kita untuk menjadi orang yang malas. Bukan. Konsep tawakal adalah menuntut kita untuk menjadi orang yang terima. Lalu setelah kita sudah menerima apa yang ditakdirkan dan dikonsepkan sama Allah sama kita, contoh kita dihidupkan sama Allah di dunia.
kita terima nasib tersebut, kita terima kudrah Gusti Allah tersebut, kita terima apa sing dikarsake Gusti Allah tersebut, lalu kita bersyukur. Kan ngono. Aku nerima ki, saya nerima dikasih hidup sama Allah, dikasih jasad yang sehat, dikasih tubuh yang kuat, dikasih semangat. Ya Allah, kula rasa syukur, dengan rasa syukur kula dhumateng panjenengan matur suwun Gusti. Kula tak menunjukkan dengan kula jenengan perintahkan ikhtiar nyambut gawe. Berserah diri kan. Iya. Jadi sistem tawakal itu bukan orang yang punya tawakal tinggi sama Allah dan orang yang punya tauhid tinggi sama Allah itu bukan dia yang orang yang berpangku tangan malas-malasan, bukan. Justru malah dia yang mana orang tersebut itu lebih semangat menjalani kehidupannya karena dia tahu, oh ini takdirku, ini jalanku, aku harus menjalaninya. Ngono lho bosku. Karena manusia itu dilahirkan jadi petualang. Iya. Maka aku mau ngomong, saya dididik kecil, dididik sama abah itu semangat, kamu itu laki-laki, harus semangat.